Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Setelah kemarin pada video pertama kita membahas secara singkat bagaimana buku ini, mengenai buku ini, apa saja isinya, dan mari kita mulai pembahasan mulai dari bab pertama mengenai faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal bab yang membahas tentang hakikat, tentang ilmu dan fikih dan keutamaannya. Makanya dan tidak mungkin kita bahas satu kata per kata, tetapi kita bahas di sini mengenai ringkasannya, isi besar, pokok isi dari bab ini apa. Yang pertama, bahwa sebab alasan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji mengarang kitab ini adalah yang disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, bahwa pengarang Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji melihat bahwa banyak sekali para penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh menggunakan segala upaya dan belajar sungguh-sungguh, mencari, mempelajari, menulis, meringkas, kemudian pokoknya menggunakan semua potensi yang ada pada dirinya untuk menuntut ilmu, akan tetapi tidak sampai kepada tujuan asli dari menuntut ilmu, yaitu mengamalkan ilmu. Atau sudah capek, susah payah mencari ilmu, menggunakan hampir seluruh umurnya untuk mencari ilmu, tetapi tidak mendapatkan ilmu tersebut, tidak mendapatkan buah dari ilmu tersebut, yaitu mengamalkan ilmu dan menyebarkannya, mengajarkannya. Kan betapa banyak orang yang menuntut mencari fikih, belajar fikih mati-matian dari kecil sampai besar, kan, tapi pada akhirnya tidak bisa mengamalkan apa yang dia pelajari dan tidak bisa mengajarkan apa yang dipelajari karena berbagai aspek. Makanya untuk menjelaskan apa sih yang salah dari hal tersebut, mengapa udah sungguh-sungguh, udah capek-capek menuntut ilmu, belajar, begadang, akan tetapi tidak mendapatkan buah dari menuntut ilmu. Maka di sini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji mengarang kitab ini untuk menguak apa yang salah dari orang tersebut. Dan di antara hal yang disebutkan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, bahwa orang-orang tersebut salah dalam memilih cara dalam menuntut ilmu, dan kesalahan yang selanjutnya adalah mereka meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Syarat-syaratnya tidak tercukupi, maka tidak sempurna dalam menuntut ilmu. Kemudian Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menjelaskan fadlul ilm. Kemudian yang jadi soal, kenapa Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menyebutkan keutamaan ilmu sebelum menyebutkan
hakikat ilmu, padahal di judulnya Ghayatul Ilmi dulu. Nah, ini dijelaskan bahwa di antara tujuannya adalah tahridan li talibina ala talabihima. Jadi untuk menyemangati, memberikan motivasi kepada para penuntut ilmu untuk menuntut ilmu. Jadi menyemangati para siswa, para santri untuk senantiasa semangat menuntut ilmu. Kemudian di antara fadilah keutamaan ilmu adalah yang pertama, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya, thalabul ilmu mukhtassun bil insaniyah lianna jami'al khisal siwal ilm yashtariku fiha al insan wa sairul hayawanat. Jadi ilmu ini adalah suatu hal yang khusus diberikan kepada manusia. Makhluk Allah yang lainnya, makhluk hidup Allah lainnya, hewan, tumbuhan, tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk membedakan antara manusia dan hewan, nah dengan ilmu. Kalau manusia itu berilmu, hewan tidak berilmu. Mungkin dua-duanya mempunyai otak, tapi otak yang satu, otak hewan, tidak digunakan untuk menampung ilmu, otak manusia digunakan untuk menampung ilmu. Nah, yang jadi soal, yang jadi pertanyaan, ketika otak manusia tidak diisi dengan ilmu, apa bedanya dengan hewan? Kemudian yang ketiga, al-ilmu wasilatun ila taqwa. Ilmu adalah sarana menuju kepada takwa. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa bertakwa ketika kita tidak mengetahui Allah? Bagaimana kita bisa bertakwa ketika kita tidak memahami perintah-perintah Allah, tidak mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW? Bagaimana kita bisa bertakwa kalau kita tidak mengetahui apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Maka ilmu adalah wasilah sarana untuk bertakwa. Dan dengan keutamaan tiga ini saja, maka sudah menjadi wajib bagi yang mengaku dirinya manusia untuk senantiasa menuntut ilmu, mulai dari lahir sampai detik nafas terakhir, harus senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak harus di sekolah, tidak harus belajar di pesantren. Ya, menuntut ilmu bisa dari mana saja. Kita bisa belajar dari keadaan, kita bisa belajar dari berita, kita bisa belajar dari cerita-cerita orang yang ada di sekitar kita, atau kita bisa belajar dari keadaan musibah yang menimpa diri kita. Kita harus senantiasa belajar. Kemudian selanjutnya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menjelaskan mahiyatul ilm. Jadi apa sih hakikat ilmu itu? Beliau memberikan definisi, sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil mazkur. Jadi sifat yang ada pada diri kita yang membuat sesuatu itu menjadi jelas. Jadi ilmu adalah suatu keadaan, suatu sifat yang membuat sesuatu yang disebutkan itu menjadi jelas. Contohnya ketika kita menyebutkan tahu. Kalau kita mempunyai ilmu tentang tahu, oh tahu bentuknya seperti ini, harganya dari seperti ini, dibuat dari ini, nah kita akan mengetahui. Itu artinya kita sudah mempunyai ilmu tentang tahu. Nah begitu juga ketika kita menyebutkan Allah, nah kita tahu bahwa Allah pencipta kita, Allah Rabb kita, Tuhan kita, Allah ilah kita. Nah, dengan kita mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan kita, pencipta kita, yang berhak kita sembah, tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempunyai ilmu mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan Allah, kita tidak tahu siapa itu Allah, apa, bahkan ada yang tanya apa itu Allah. Nah, bagaimana bisa
orang yang tidak kenal Allah, tidak mempunyai ilmu tentang Allah, menaati Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, kan tidak mungkin. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji juga menjelaskan tentang pengertian fiqh. Al-fiqh ma'rifatu daqaiqil ilm. Jadi dinamakan fikih adalah pengetahuan mengenai ilmu yang lebih mendalam, mendetail lagi. Itu namanya fikih. Maka di hadis Nabi Muhammad SAW yang mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Faqihhu fiddin. Di sini faqih maksudnya bukan disiplin ilmu fikih yang kita kenal selama ini. Jadi fikih yang digunakan dalam hadis Nabi, yang digunakan para ulama itu lebih luas daripada disiplin ilmu fikih. Artinya adalah pengetahuan mengenai ilmu yang lebih mendalam lagi, mendetail lagi. Nah, itu mungkin yang bisa kita bahas pada bab pertama ini mengenai hakikat ilmu dan fikih dan juga keutamaannya. Mungkin cukup sekian, semoga bisa kita sambung pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.